Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurkolisa, NIM 0604032173 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Setelah itu, ada perbedaan antara karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah yaitu bersifat faktual dan objektif, tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, disusun demi kepentingan ilmiah, mengandalkan analisis dan hipotesis, gaya bahasanya cenderung formal dan lugas, ditulis dengan metode penulisan ilmiah. Yang kedua, karya non-ilmiah yaitu bersifat fiktif dan subjektif, bertujuan untuk mempengaruhi dan memancing imajinasi pembaca, disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya, tidak mengandalkan analisis dan hipotesis, gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias, ditulis berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah yang berlaku, misalnya cerpen yang ditulis dengan metode penulisan cerpen. Setelah mengetahui pengertian dan perbedaan karya ilmiah dan karya non-ilmiah, selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil, produsen, pemikiran, dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. 4. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dan jurusannya. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang terakhir adalah manfaat. Manfaat dari karya ilmiah. 1.
melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.